Selamat sore Tribuners, jumpa lagi bersama saya Mutiara dalam tayangan Breaking News di Tribun Lampung. Kami akan sajikan informasi teraktual dan terpercaya untuk Anda. Dan inilah Breaking News Tribun Lampung selengkapnya. Mantan Kades di Waihilau Pesawaran rusak rumah sendiri saat hendak ditangkap oleh aparat. Ya, Tribuners, diketahui bahwasannya mantan Kepala Desa Madajaya, Kecamatan Waihilau bernama Sutrisna diduga terlibat dalam kasus korupsi dana desa tahun anggaran 2018 yang merugikan negara hingga mencapai 553 juta rupiah. Setelah berulang kali mangkir dari panggilan penyidik, ia pun akhirnya dijemput paksa oleh Kejaksaan Negeri Pesawaran pada Jumat 29 November 2024. Namun proses penangkapan pun berlangsung terhambat ketika Sutrisna meluapkan emosinya hingga merusak barang di rumahnya sendiri. Kepala Kejaksaan Negeri Pesawaran Tandi Muali membantah tudingan bahwa kerusakan rumah Sutrisna terjadi akibat tindakan petugasnya. Klarifikasi ini pun disampaikan menyusul viralnya sebuah video terkait dengan insiden tersebut. Dalam pers rilis, Tandi Muali menjelaskan bahwa penangkapan paksa terhadap mantan Kepala Desa Madajaya itu dilakukan karena yang bersangkutan diduga terlibat kasus korupsi dan tidak kooperatif. Sutrisna ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan penyelewengan dana desa tahun anggaran 2018 yang merugikan negara hingga mencapai 553 juta rupiah. Tandi menyebutkan pihaknya sudah melakukan 3 kali pemanggilan resmi terhadap terduga, tetapi semuanya tidak diindahkan. Menurut Tandi, penangkapan ini pun dilakukan murni karena adanya dugaan tindak pidana korupsi tanpa campur tangan dari pihak lainnya. Sementara itu, Kapolres Pesawaran AKBP Maya Heni Hiti Jahubesi juga menegaskan bahwa penangkapan ini semata-mata karena pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Sutrisna. Ia pun mengimbau untuk masyarakat untuk tidak mengaitkan kasus ini dengan politik. Diketahui bahwasannya penangkapan terhadap Sutrisna ini dilakukan sebagai bagian dari proses hukum yang dimulai sejak Juni 2024. Kasus ini pun menjadi perhatian publik karena melibatkan dana desa yang seharusnya digunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Ya, Tribuners, terkait dengan penangkapan mantan Kepala Desa di Kecamatan Waihilau, kita akan berbincang bersama dengan reporter Tribun Lampung di Pesawaran yakni Oki Indrajaya. Halo, selamat sore Oki. Selamat sore rekan media di studio. Selamat sore Tribuners yang menyaksikan. Baik, Oki, bisa dijelaskan terkait dengan kronologi peristiwa penangkapan kepada mantan Kepala Desa di Waihilau yang ini katanya merusak rumahnya sendiri pada saat penangkapan dilakukan oleh aparat kepolisian. Ya, terima kasih rekan media. Sebelumnya pihak kejaksaan yakni dari penyidik Kejaksaan Pesawaran dan juga Polres Pesawaran mendatangi rumah terduga pelaku tindak pidana korupsi yakni sebagai mantan Kades Madajaya di Kecamatan Waihilau Pesawaran, dan pihaknya sebelumnya akan melakukan penangkapan terhadap terduga pelaku ini pada Jumat pagi. Namun situasinya terhambat saat penyidik telah menyampaikan maksud dan kedatangannya, di mana pelaku ini terlebih dahulu marah setelah tujuan daripada penyidik kejari tersampaikan. Pelaku emosi dan meluapkan amarahnya dengan membanting termos yang ada di lokasi sehingga memecahkan kaca
Ya, ini meja kaca di ruang tamu sehingga situasinya tidak kondusif. Akhirnya penyidik dari Kejari serta anggota Polres Pesawaran terlebih dahulu untuk mundur hingga suasananya kondusif. Dan memang penangkapan daripada yang bersangkutan ini adalah sebagai terduga daripada pelaku tindak pidana korupsi dana desa anggaran tahun 2018 saat ia menjabat sebagai Kades Mandajaya Kecamatan Waihilau. Dan kerugian yang ditimbulkan akibat dari ia menjabat sebagai Kades tersebut mencapai 553 dan itu diungkapkan langsung oleh Kepala Kejaksaan Negeri Pesawaran Sandi Mualim dalam press release-nya pada Jumat siang di Kejaksaan. Begitu rekan, gitu ya. Oke, baik, Oki. Terkait dengan kasus mantan Kades, ini kan ada video yang viral. Bisa dijelaskan terkait dengan video viral itu dan akhirnya ternyata kan ini ada bantahan terkait dengan video yang sempat viral di masyarakat. Ya, kan Mutia, memang dalam video tersebut terduga pelaku atau yang bersangkutan marah dan mengucapkan kata-kata bahwa tindakan dari yang dilakukannya ini terhadap dirinya adalah suruhan daripada bupati begitu. Dan memang karena situasinya tidak kondusif, akhirnya penyidik dan juga anggota Polres Pesawaran terlebih dulu mundur untuk tidak agar suasana tidak memanas. Namun dari ungkap kasus, Kejaksaan Negeri dan Polres Pesawaran membantah adanya penangkapan daripada yang bersangkutan karena dipolitisi atau diperintahkan. Hal tersebut dikatakan oleh Kapolres Pesawaran AKBP Mayaheni Hitijawa Besi. Dia mengatakan bahwa penangkapan ini adalah murni dari pelanggaran hukum yang memang dilakukan oleh yang bersangkutan, dan dirinya juga minta untuk tidak menggiring opini dari video viral yang telah tersebar di dunia maya. Dan dari video tersebut masyarakat tidak diharapkan dapat tidak terpengaruh dari ungkapan yang disampaikan oleh yang bersangkutan. Dan Maya juga menyebut penangkapan Krishna ini memang telah dilakukan sebagai upaya pemanggilan terhadap yang bersangkutan dari Kejaksaan Negeri Pesawaran yang dimulai dari Juni 2024, dan itu juga disampaikan oleh Sandi Mualim selaku Kepala Kejaksaan Pesawaran, di mana pemanggilan telah dilakukan banyak 3 kali. Namun bersangkutan tidak kooperatif atau tidak sama sekali tidak datang memenuhi panggilan dari kejaksaan. Dan penangkapan ini menjadi bagian proses hukum yang memang sudah sesuai dengan SOP. Begitu rekan Mutia. Oke, baik rekan Oki, kita tunggu informasi terupdate lainnya mengenai kasus penangkapan mantan Kepala Desa Mandajaya di Kecamatan Waihilau. Terima kasih banyak Oki atas laporannya dan selamat bertugas kembali. Untuk melakukan upaya paksa penangkapan terhadap tersangka Nana, ya, mantan Kepala Desa Mandajaya, ya, dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi penyelewengan dana desa tahun 2018. Nah, kenapa kita upayakan paksa ini? Karena yang bersangkutan adalah sudah beberapa kali secara sah patut dari mulai tahap penyelidikan di tahun 2013, ya, 2014 ya,
2018 Pak, 16 Pak. Enggak, penyidikannya. Tanggal 14 Oktober 2024. Tanggal 25 Oktober, berapa jaraknya itu? Hampir berapa? 10 hari ya? Makanya itu sudah bagi SOP sebenarnya kalau bagi saya. 25 terus sampai 21 November. 20 hari. Hampir sebulan. Itu salah kan ya? Kalau mau bilang karena SOP, bulan Juni itu sudah kita panggil 3 kali dalam tahap. Dalam tahap pun juga sudah kita panggil ini dari tanggal 14 Oktober, 25 Oktober dan 21 November. Nah, si Nana ini sama sekali tidak pernah hadir. Tidak pernah hadir di panggilan kita. Nah, untuk kejadian yang tadi pagi itu Pak Kasipisus ini, Pak Kasipisus, Kasub Sidik, ya, anggota ini sama dibantu oleh teman-teman dari Polres itu datang ke rumah yang bersangkutan, kebetulan ada di Desa Madajaya. Pada saat dia masuk ke dalam, Pak Kasipisus itu diterima baik oleh istrinya ya. Siapa Pak? Oleh istrinya diterima baik. Pas disampaikan maksud kedatangannya tim jaksa penyidik ke sana adalah dalam rangka penegakan hukum, yaitu untuk dilakukan penangkapan karena dia tidak kooperatif selama ini, tidak kooperatif selama ini. Kami laporkan secara patuh. Ya, pada saat itu pas mau dibawa tiba-tiba dia ada termos ya. Siapa Pak? Ada termos itu dibantingnya ke meja tamu. Siapa Pak? Nah, itu pecah lah itu kaca itu. Pecah ya semua ya. Siapa Pak? Nah, di situ akhirnya karena situasi seperti itu ya anggota saya mundur. Jadi kalau ada berita yang di media online itu bahwa ada teman-teman kepolisian atau kami yang memecahkan itu tidak benar. Nggak ada seperti itu. Gitu. Jadi saya minta dengan Pak Nana ini mantan kepala desa, cobalah kooperatif, jangan menggoreng isu. Dan kami pun selama ini tidak melakukan upaya paksa. Kenapa? Karena masih dalam tahap pilkada dan saya tahu dia pemenang tim suksesnya. Jadi kami tidak lakukan itu seperti itu. Sementara itu. Terkait dengan di video viral itu kan terdapat adanya dugaan yang dia menyebutkan diperintahkan oleh Bupati Pesawaran. Itu seperti apa Pak tanggapannya dalam videonya? Dia diperintahkan oleh Kejaksaan melakukan penangkapan itu karena perintah dari Dendi. Oh nggak ada. Kami ini gini loh. Kita ini instansi penegak hukum ya, polisian. Ada 5 instansi vertikal. Kami tidak di bawah Bupati. Cuman kita emang berpindah betul undang-undang seperti itu. Tidak ada perintah. Dari bulan Juni kok. Perkara dari bulan Juni sudah kami sidik seperti itu. Jadi kalau emang dia berkata ya silakan, itu haknya dia lah ya. Kan nggak ikut campur seperti itu. Apalagi saya dapat data ya, ini sudah inkrah ya, dalam lingkungan. Ini kan mantan narkoba. Mungkin teman-teman online juga nggak tahu. Tapi ada kok data buktinya dari dapat ponisnya seperti itu. Rumah saya ada penangkapan jaksa yang diperintah Dendi. Tadi pagi saya lawan, dia mecahin kaca saya nih, para jaksanya. Ya baiklah Tribuners, mungkin itu saja tayangan Breaking News bersama saya Mutiara. Nantikan tayangan terupdate lainnya hanya di YouTube Tribun Lampung News Video. Saya Mutiara pamit undur diri dan sampai jumpa.